ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah, kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir berbahagia, kita sebagai manusia ini yang merupakan makhluk yang lemah, yang punya keterbatasan dalam segala sesuatu, tentu kita butuh pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla dalam setiap saat dan keadaan. Apakah pertolongan itu kebutuhan kita untuk dunia ini, apalagi kebutuhan kita untuk akhirat kelak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kapan Allah akan menolong manusia itu? Ya, dalam keadaan bagaimana Allah akan mau menolong kita sebagai hambanya ini? Maka satu di antaranya ayat yang kita baca tadi adalah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, in tansurullaha yansurkum. Wahai orang beriman, bantulah agama Allah, maka Allah akan bantu kita. Maka di antara pertolongan Allah akan turun kepada manusia itu kapan? Ketika seseorang membantu agama Allah. Bagaimana membantu agama Allah? Ya. Bagaimana membantu agama Allah? Tentu di antaranya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka Nabi katakan ihfazillah ya fazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kalian. Ya. Maksudnya apa? Ulama katakan menjaga segala perintah-perintah Allah, menjaga larang-larang Allah. Dalam artian setiap lini kehidupan kita ini, ya, kita berusaha bagaimana perintah-perintah Allah itu mampu kita lakukan, ya, dalam setiap usaha, ya, bagaimana kita selalu nak dekat kepada Allah, maka Allah akan bantu kita, Allah akan bantu kita, ya, karena memang kita di manusia makhluk yang terlemah, ya, membutuhkan bantuan daripada Allah, apakah dalam masalah duniawi atau masalah ukhrawi nanti, ya. Dengan apa? Ya, dengan melakukan ketaatan gitu. Yang jelas perintah Allah itu, ya, kita berusaha untuk melakukan dengan maksimal. Salatkah, puasakah, zakatkah, segala macam, ya. Nah, ini dia. Kemudian juga dengan mengajak orang untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak kisah-kisah yang kita dengarkan. Banyak kisah-kisah realita dalam kehidupan yang kita dengar itu apa? Ketika seseorang sudah kalut dia, katakanlah contoh sakit umpama. Ada orang yang mengalami sakit, ya, ada orang yang mengalami sakit, kemudian sudah vonis oleh dokter. Ya, baru kemarin kawan saya nih, ya, dia kanker darah putihnya itu apa nama kurang atau gimana, sehingga menghabiskan darahnya itu, Pak. Ya, dimakannya darah yang asli itu gitu. Tapi ketika dia sudah divonis oleh dokter seperti itu, lalu apa yang terjadi? Dia berusaha melakukan ritual yang merupakan dekat kepada Allah gitu. Setelah dia periksa, dokter itu sendiri hilang. Dokter sendiri itu bingung gitu. Kok bisa hilang penyakitnya? Ya, kok bisa hilang penyakitnya, Pak? Artinya apa? Inilah bantuan Allah itu. Ya, apakah melalui harta kita membantu agama Allah ini dengan berbagi, dengan menolong sesama, ya, membantu masjid, ya. Nah, intinya kita ketika Nabi katakan ihfazillah ya fazka, bantulah, peliharalah Allah, Allah pasti pelihara kamu. Cuman hari ini sejauh mana kita ini nih? Sejauh mana kita nak membantu agama Allah ini dalam mengamalkan perintah-perintah Allah? Kita kadang-kadang masih lalai gitu kan. Ya, terutama apa? Nak meminta bantuan kepada Allah selamat dunia akhirat. Maka kita diajarkan doa oleh Nabi Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika
wa husni ibadati. Ini kan dalam bentuk pertolongan agar kita istiqomah dalam ketaatan. Ya, agar kita istiqomah dalam ketaatan. Kalau masalah fisik, masya Allah, mungkin sakit umpama, ya barangkali sakit selesai di dunia, Pak. Mati kita hilang penyakitnya, ya modal itu. Miskin kita, mati kita hilang miskinnya. Semiskin-miskinnya kita masih bisa kita minta bantu. Ya, tapi kalau miskin di akhirat, ini yang susah. Ini yang susah gitu. Maka kita diajarkan oleh Nabi agar meminta pertolongan kepada Allah dalam apa? Dalam ketaatan. Dalam mengingat Allah gitu. Ya, dalam mengingat Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu kami ya Allah. Tolong kami ya Allah agar kami ini selalu mengingat Engkau. Ya, agar kami ini selalu mengingat Engkau dan selalu beribadah kepadamu. Ya, kemudian istiqomah di situ. Kita nih kadang kan labil, Pak. Labil, kadang datang rajin kali, mama. Habis itu kita malas lagi. Maka kalau tidak bukan dengan bantuan Allah tak bisa, Pak. Nah, di antaranya agar pertolongan Allah turun itu apa? Membantu agama Allah. Ya, membantu agama Allah. Nah, inilah yang nak kita usahakan. Ketika kita bantu agama Allah, Allah pasti bantu kita. Ketika kita ingat kepada Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, Allah ingat kepada aku. Maka dalam hadis yang lain Nabi katakan diskusi, datanglah kepadaku. Gitu. Kalau engkau datang dalam keadaan berjalan, maka Allah datang dalam keadaan berlari. Bukan jangan artian fisik ya. Begitu cepatnya rahmat Allah turun kepada seseorang ketika seseorang membantu agama Allah. Nah, ini dia. Yang kedua, apalagi pertolongan Allah akan datang kepada manusia itu, kalau tadi kita melaksanakan perintah-perintah Allah, yang kedua adalah yang berkaitan dengan manusia. Maka Nabi katakan, wallahu fi aunil abdi maka na'abadu fi auni akhihi. Pertolongan Allah itu akan datang kepada seorang hamba selama hambanya membantu saudaranya. Dalam hadis ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan bahwa ya ada syarat pertolongan Allah itu akan turun kepada kita kapan? Ketika kita menolong saudara kita. Ya, ketika kita menolong saudara kita, maka di situ Allah akan bantu juga kita. Allah akan bantu kita. Kenapa? Karena memang kita ini adalah dalam agama Islam ini kita bersaudara loh. Ya, kita bersaudara. Nah, kapan pertolongan akan turun? Ketika kita saling bantu-membantu. Maka dalam satu hadis dikatakan, ketika seseorang melepaskan hajatnya di dunia ini, maka Allah akan pulihkan hajatnya di akhirat. Ketika ada orang membantu dunia ini, maka Allah akan bantu di akhirat. Kadang Bapak, amal-amal yang berkaitan langsung dengan Allah, ya, dibandingkan dengan amal-amal yang berkaitan dengan manusia, kadang lebih besar amal yang berkaitan dengan manusia ketimbang dengan amal berkaitan dengan Allah. Ya, kenapa? Orang kadang-kadang lagi butuh, Bapak. Orang punya hajat, punya urusan, ya, dalam keadaan terdesak. Maka satu ketika Ibnu Abbas itu itikaf, ya. Itikaf itu pahalanya besar, Bapak. Itikaf di masjid ini pahalanya besar. Berapa pahalanya? 1 hari 1 malam kita itikaf, kata Nabi, maka Allah jauhkan dari neraka itu 3 parit. Ya, 3 parit. Berapa 1 parit? 1 parit jaraknya antara langit dan bumi. Itu 1 parit. Jadi orang yang itikaf di masjid, maka Allah jauhkan dia dari neraka itu adalah 3 parit. 3 kali bolak-balik antara langit dan bumi. Itu orang itikaf. Tapi membantu saudara lebih besar daripada itu. Maka ketika Ibnu Abbas itu itikaf, ya, dia keluar meninggalkan itikafnya. Ditanya oleh sahabat yang lain, engkau kan dalam keadaan itikaf, lalu kenapa keluar dari masjid? Kata Ibnu Abbas, kata Nabi SAW, membantu saudara yang dalam keadaan kesulitan lebih besar pahalanya ketimbang itikaf. Ya, ketimbang itikaf. Jadi ada syarat
Ada syarat ketika pertolongan Allah akan turun. Kapan? Ketika seseorang dia mau membantu saudaranya. Ya, dalam urusan-urusan. Banyak mungkin barangkali hajat-hajat, urusan-urusan. Ya, yang barangkali mereka tak bisa berjalan keluar. Lalu kita bantu gitu. Membantu itu dengan apa kita bantu? Ya dengan apa yang kita bisa. Bisa dengan materi kalau memang kita punya. Ya mungkin ada anak sekolah, satu keluarga mungkin SPP-nya belum bayar, apalagi pondok umpama. Ya bantu dia. Ya, kalau bisa dengan materi, dengan materi. Kalau tidak dengan solusi, kalau tidak dengan pikiran. Bahkan kata Nabi bagaimana? Innakum lantasqun nasa bi amwalikum fas'uhum bi basti wajhi wa husnul khuluq. Kata Nabi, kalau kalian tidak sanggup membantu saudara kalian dengan harta, coba bayangkan Pak. Kalau kalian belum sanggup membantu saudara kalian dengan harta, maka bantulah mereka itu dengan apa? Dengan wajah yang ceria dan akhlak yang baik. Coba, betapa indahnya bahasa Nabi. Ya, kalau kalian belum bisa membantu saudara kalian dengan harta itu, bantulah saudara itu dengan apa? Dengan wajah yang ceria dan akhlak yang baik. Artinya apa? Membantu seseorang tidak selamanya dengan materi. Ya, dengan solusi. Dalam keadaan musibah kita datang menghibur, kan bantuan. Kan bantuan. Orang musibah itu kan luar biasa kalau itu. Kita datang menghibur, kita mendampinginya, kita datang takziah, itu membantu. Ya, artinya apa? Orang keluar daripada masalah. Daripada masalah. Inilah nak kita hadapi. Bagaimana ada solusi dalam masalah-masalah. Kapan? Ketika kita mampu membantu saudara-saudara kita. Banyak urusan. Ini maaf cakap, ini kita punya masjid ini. Ada belakang toilet kan. Ini kan toilet Bapak. Itu nampaknya sepele toilet kan. Tapi buang air besar itu masalah enggak? Hah? Masalah enggak BAB itu? Besar itu masalahnya Pak. Namanya buang air besar. Itu masalah besar itu. Coba kalau ada orang-orang datang Pama musafir, dia kebelet, ya, itu pusing muka merah itu menahannya, kan boleh lupa. Menahan BAB yang sudah mau keluar, nggak ada tempat, coba bayangkan. Itu kan luar biasa susahnya tuh, muka merah, keringat keluar itu Bu. Ya. Oh rupanya ada toilet di sini. Senang nggak ketika mengeluarkan? Senang nggak kita keluarkan kotoran kita? Senang, lepas dahaga sekali itu Pak. Kira-kira itu besar enggak masalahnya? Ya? Kira-kira urusan enggak itu? Tapi hari ini Masya Allah, maaf. Kalau saya, ya tapi kita mungkin berbeda pendapat. Kalau saya tak sepakat menutup toilet itu. Ya. Sesuatu itu dapat amal jariah kapan Pak? Ketika difungsikan kan? Ini toilet ini, umpama toilet masjid, kata Latul Masjid. Toilet itu gunanya untuk apa? Hah? Toilet itu gunakan untuk membuang hajat, kan seperti itu. Kapan akan menjadi amal jariah itu? Ketika digunakan. Dan toilet itu kapan digunakan? Toilet itu digunakan ketika ada orang buang air besar di situ, buang air kecil gitu. Nah, mengalir enggak? Ini amalannya luar biasa, lepas hajatnya, kira-kira dapat amal jariah enggak orang itu? Dapat. Tapi maaf sayang hari ini. Ya, toilet banyak dikunci. Ya, enggak tahulah apa penyebabnya. Ya, bagaimana Pak Ustadz, orang datang ramai, ya itulah. Maka kita cari petugas-petugas seperti itu. Karena apa? Karena selagi ada orang yang BAB di situ, orang menyumbang dapat pahala loh. Selagi ada orang buang air besar di situ, orang menyumbang dapat pahala. Kenapa? Karena orang dalam keadaan masalah besar. Dalam keadaan masalah besar, kalau enggak keluar, merah muka itu. Keringat menjagung, coba bayangkan. Cari sana, cari tidak ada. Ya, maka inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Syarat diantara pertolongan akan turun kapan? Ketika kita bantu agama Allah. Dengan amalan, dengan mendakwahkannya, dengan mengorbankan harta dan diri, dengan maksimal dalam perintah Allah. Ihfazullah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan jaga kalian. Kemudian mana? Membantu sesama saudara kita. Melepaskan hajat saudara itu lebih besar kadang pahalanya dibandingkan dengan amal-amal yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.